Gitu Ya, sih Bang. yang terakhir itu yang rame juga Mas Anies itu kan diharapkan banyak masa ya, untuk menjadi antitesa dari pemerintah sekarang. Dan terakhir malah kabarnya Mas Anies tetap mendukung IKN untuk diteruskan. Padahal kan oposisi kan lebih cenderung itu nggak usah diteruskan karena dianggap pemborosan dan negara juga APBN-nya udah kesulitan. Ya, kalau saya sederhana. Yang kami tawarkan adalah memang perubahan. Dan perubahan ini itu komponennya banyak. Kemudian saya sering sampaikan semuanya, di dalam bicara tentang perubahan itu ada 4 unsur. Ada hal apa yang yang perlu diteruskan, teruskan itu ditingkatkan, perubahannya menjadi peningkatan. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga, hal apa yang tidak perlu diteruskan, itu dihentikan. Kemudian hal keempat, hal baru apa yang harus dibawa. Jadi dalam semua urusan, kemarin ketika di Jakarta juga begitu Bang. Itu ada, saya melihat setiap kali kita berbicara tentang kebijakan, bicara langkah, ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang, selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berubah undang-undang. Iya, lain kalau itu masih gagasan kita berdiskusi sekarang. Ini undang-undang. Ya artinya udah melangkah lebih jauh, tapi dalam hal ini kan orang juga tahu bahwa anggarannya belum. Ya. Yang investor yang mau masuk banyak yang membatalkan. Ini kamu dilema atau handicap yang akan ditemui kalau itu diteruskan. Ya, semua yang menyangkut eksekusi itu diputuskan ketika kita sudah bertugas, Bang. Pada saat itu kita lihat anggarannya ada, ininya ada, sumber dayanya ada. Tapi prinsipnya adalah undang-undangnya itu dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa pada waktu itu dilihat nih. Seperti apa? Waktunya, prioritasasinya seperti apa. Jadi itu di level eksekusi sebetulnya percakapannya. Dan menurut hemat kami memang kalau kita membangun sebuah fasilitas milik negara, ya harus menggunakan kekuatan negara supaya dia mencerminkan prinsip keberdikarian, kemandirian, karena itu milik negara. Kalau kita mau membangun sesuatu yang milik negara, ya dengan kekuatan negara. Dan itu menurut saya prinsip penting sesungguhnya. Karena ini berbeda dengan kalau kita membangun sebuah kawasan yang akan digunakan untuk hunian masyarakat. Nah, di situ kita berbicara tentang swasta, private. Tapi kalau sesuatu milik negara, nah bagaimana caranya nanti kita pikirkan. Tapi prinsip dasarnya pada fase ini adalah selama ini menjadi undang-undang, maka undang-undang itu ditaati. Jadi nggak ada rencana undang-undang itu begitu Mas Anies naik diganti atau kalau pada fase ini jawaban saya itu Bang. Jadi kita melihat ini undang-undang dilaksanakan.